Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisa Yogoyono dari kelas 10 animasi C nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui pedagang Gujarat dari India. Teori ini didukung dengan adanya makam Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai, Aceh yang memiliki bentuk seperti nisan di Cambay, Gujarat. Houghtonne W.F. Stadheim dan Bernard H.M. Fleeke. Menurut Marco Polo pada tahun 1262 di Perlak, setelah banyak orang yang memeluk Islam dan pedagang Gujarat. Kedua, teori Arab. Islam masuk ke Indonesia berasal dari musafir Arab atau Mesir yang datang ke Indonesia untuk mengembangkan agama Islam. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 didukung dengan adanya perkampungan Islam di pantai barat Samudra pada tahun 674 Masehi yang bernama Pekoja. Ada pendapat lain bahwa pedagang Arab telah mendirikan perkampungan di Kanton pada abad 4 Masehi. Yang ketiga, ada teori Persia. Islam masuk ke Indonesia berasal dari perselisihan pada abad ke-13. Berdasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Antara lain tradisi Tabot. Tradisi Islam merupakan tradisi Islam yang memperlihatkan sejarah Islam dan perjuangan serta kebangkitan atau Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali AS, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan kealiman, masuk pada abad ke-13. Yang keempat ada teori Cina. Teori ini datang dari daerah Kanton sekitar utara Hong Kong, tepatnya pada tahun 700 Masehi atau sekitar abad ke-7, di mana ditemukannya catatan-catatan Cina kuno yang menerangkan bahwa pada masa tersebut terdapat perkampungan atau permukiman Arab yang berlokasi di daerah pesisir pantai barat Pulau Sumatera sampai ke sekitar Selat Malaka. Contoh-contoh jalur yang menjadi faktor-faktor masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Contoh yang ditulis Tempelesi, pedagang Arab memasuki Indonesia dan menyebarkan agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Contohnya, agama Islam disebarkan di sepanjang jalur pelabuhan seperti Selat Malaka, Pelabuhan Demak, disusul Cirebon, Gresik, Tuban, dan Makassar. Yang kedua, ada jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Contohnya, para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Yang ketiga, ada jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para da'i yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru. Contohnya, da'i ke tempat-tempat baru untuk menyebarkan Islam. Yang keempat, ada jalur akulturasi budaya. Akulturasi budaya dilakukan oleh para da'i pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Contohnya, para da'i bertukar budaya kepada orang luar. Yang kelima, saluran kesenian. Proses penyaluran Islam di Indonesia melalui saluran kesenian dengan ditemukan dalam bentuk tembang sastra dan pertunjukan sastra. Contoh, baiklah, saya akan memilih teori yang menurut saya paling masuk akal, yaitu teori Cina. Karena bukti ditemukan catatan-catatan Cina kuno yang menerangkan bahwa pada masa tersebut
terdapat perkampungan atau permukiman Arab yang berlokasi di daerah pesisir pantai barat Pulau Sumatera sampai ke sekitar Selat Malaka. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.